Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Perkenalkan saya Raffi dengan NIM 003. Eh, Hari ini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul analisis clustering dengan menggunakan metode Kamis dalam pengelompokan data ekspor batubara. Untuk pertama-tama yaitu pengertian dasar dari batubara. Batubara ini merupakan salah satu bahan bakar fosil yang memiliki sifat kimia yang kompleks, yang terbentuk dari beberapa endapan organik. Indonesia sendiri merupakan salah satu produsen atau eksportir batubara terbesar di dunia, yang dimana memiliki beberapa negara tujuan utama dalam kegiatan ekspor batubara tersebut. Dalam penelitian ini, saya bertujuan untuk mengelompokkan negara-negara tujuan utama dalam kegiatan ekspor batubara berdasarkan berat bersih atau volume, atau satuannya yaitu ton. Untuk langkah pertama yaitu mencari data awal, di mana saya mendapatkan data ini berasal dari Badan Pusat Statistik, di mana terdapat 11 data dengan rentang tahunnya itu 2018 hingga 2019. Langkah kedua yaitu menentukan sentroid awal. Untuk menentukan sentroid awal, atau bisa dibilang untuk menentukan jumlah klaster yang akan ditentukan untuk pengelompokan, saya akan memilih 3 data secara acak, yaitu Jepang, Malaysia, dan Hong Kong. Selanjutnya adalah menghitung jarak Euclidean. Untuk menghitung jarak Euclidean tersebut terlihat dari rumus-rumus yang saya tampilkan. Di sini terdapat simbol D, yaitu distance atau jarak, di mana angka selanjutnya itu 1,1, itu artinya klaster 1 akan dibandingkan dengan data pertama, yang dimana data kriteria pertama pada klaster 1 akan dikurangkan dengan data kriteria pertama. Dalam hal ini data Jepang pada tahun 2018 akan dikurangkan dengan data India pada tahun 2018, yang dimana akan dikuadratkan, diakar kuadratkan. Selanjutnya ditambah dengan data pada tahun 2019 di negara Jepang, dan di mana dikurangkan dengan data 2019 di negara India, yang dimana akan dikuadratkan. Setelah mendapatkan hasilnya, selanjutnya akan diakarkan, yang dimana hasilnya akan dijadikan acuan dalam menentukan posisi klaster yang terdekat. Pada langkah keempat yaitu menempatkan data ke dalam posisi klaster. Di sini cara menentukannya adalah mencari data paling terdekat, atau bisa dibilang data yang memiliki nilai paling kecil, yang dimana dalam iterasi pertama ini untuk klaster 1 itu memiliki 5 anggota atau 5 data dengan negara yang berbeda. Untuk klaster 2 memiliki 4 data, dan untuk klaster 3 memiliki 2 data. Angka selanjutnya adalah menentukan sentroid baru. Dalam menentukan sentroid baru ini terdapat rumus untuk mendapatkan hasilnya. Untuk dilanjutkan ke iterasi kedua. Untuk rumusnya sendiri itu pada PPT ini saya menampilkan rumus pada klaster 1, yang dimana anggota data dari klaster 1 itu ditambahkan dan dibagi jumlah anggota data pada klaster 1, yang dimana hasilnya adalah sebagai berikut. Begitupun juga dengan klaster 2, klaster 3, yang dimana mendapatkan hasil dari sentroid baru, seperti pada gambar yang ada pada kanan bawah.
Selanjutnya langkah ke-6 adalah membandingkan posisi data. Untuk catatan, untuk iterasi kedua sampai terakhir itu tidak diperlihatkan langkah-langkahnya, dikarenakan langkah-langkah tersebut sama dengan pada iterasi pertama langkah-langkahnya. Oke, lanjut lagi di langkah ke-6, yaitu membandingkan posisi data, di mana ini perbandingannya adalah antara iterasi pertama dan iterasi kedua. Untuk menentukan berakhirnya pengelompokan, maka iterasi yang lama dengan iterasi selanjutnya itu harus sama posisi datanya. Pada langkah ke-6 ini posisi iterasi pertama dan kedua itu berbeda, maka akan lanjut ke iterasi ketiga di langkah ke-7. Pada langkah ke-7 ini pada bagian awal masih sama datanya, pada saat di bagian akhir data tersebut berbeda, sehingga akan dilanjutkan ke iterasi keempat. Pada iterasi keempat ini terlihat posisi data memiliki kesamaan yang pas, sehingga pengelompokan di sini akan selesai. Yang dimana hasil akhirnya adalah klaster 1 memiliki 2 anggota, yaitu India dan Tiongkok. Untuk klaster 2 itu memiliki 8 anggota, yaitu Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Malaysia, Filipina, Thailand, Hong Kong, dan lainnya. Untuk klaster 3 hanya memiliki 1 anggota data, yaitu Spanyol. Sebagai tambahan, akan menampilkan data-data angkanya pada Microsoft, di mana ini adalah data-data yang sudah saya angkatkan. Selanjutnya ini adalah penomoran datanya dari B1 sampai B11, dan juga pemilihan cluster Android awalnya, yang dimana ada C1, C2, C3. Sama seperti di PPT, langkah-langkahnya itu pada cluster 1 itu saya buat rinciannya seperti C1 dikurang B. B di sini maksudnya adalah kode pada yang sudah saya tetapkan, di mana C1 dikurang B1 yaitu India. Pada ini selanjutnya akan diakuadratkan, lalu di sini tahun 2018 ditambah 2019 yaitu yaitu pada bagian langkah 2, yaitu hasil data 2018 pengurangan di tahun 2018 ditambah pengurangan di tahun 2019, mana hasilnya nanti akan diakarkan. Selanjutnya hasil dari klaster 1, klaster 2, dan klaster 3 akan dimasukkan di tabel yang baru, di mana akan dicari nilai minimumnya, bisa dibilang nilai minimumnya. Selanjutnya pada iterasi kedua yang sudah dipisah ini data dalamnya. Dari klaster 1 ada 5 data, klaster 2 4 data, klaster 3 2 data. Selanjutnya akan ditentukan nilai Android baru, yang dimana sini rumusnya seperti yang di PPT, di mana dijumlahkan seluruh datanya lalu dibagi dengan banyaknya data, yang dimana hasilnya akan ditaruh di tabel baru. Selanjutnya akan dilakukan langkah-langkah seperti iterasi pertama, yaitu di klaster yang baru. Di klaster yang baru ini dikurang dengan
data pertama itu India di tahun 2018, selanjutnya dikurangkan juga di tahun 2019, lalu dikuadratkan, baru ditambah dan diakarkan, di mana selanjutnya adalah dibuat juga tabel khusus juga untuk menentukan nilai minimum atau nilai paling terdekatnya, yang dimana ini sudah terbentuk ya. Maksudnya kalau di Excel itu min, selanjutnya di iterasi 3 sama seperti iterasi kedua dan iterasi kedua sudah ditentukan juga, karena sudah didapat data-datanya dari iterasi kedua, yaitu C1 dengan cluster 1 dengan 2 data, cluster 3 dengan cluster 2 dengan 7 data, dan cluster 3 dengan 2 data. Selanjutnya dijumlahkan pada tahun 2018 pada cluster 1 dan juga 2019, lalu dibagi dengan jumlah banyaknya data yang ada cluster tersebut. Begitu juga pada cluster kedua dan cluster ketiga, yang dimana selanjutnya akan ditaruh di tabel yang baru untuk menjadi centroid yang baru. Lalu langkah-langkahnya juga sama seperti iterasi kedua juga, yaitu dikurangkan data cluster baru dengan data pertama, data awal pertama yaitu India pada tahun 2018, setelahnya 2019. Setelah itu dikuadratkan, baru ditambah, selanjutnya diakarkan. Begitu juga dengan cluster 2 dan cluster 3. Lalu dibuat tabel untuk hasil dari perhitungan jarak tersebut, di mana akan dicari nilai minimumnya. Selanjutnya di iterasi keempat, atau bisa dibilang iterasi terakhir dalam mengumpulkan data, di mana data cluster pertama itu berisi dua data berdasarkan tabel ini. Selanjutnya di cluster kedua berisi 8 data anggota, dan cluster 3 berisi 1 anggota, di mana caranya juga sama, dijumlahkan lalu dibagi dengan banyaknya data, dan terbentuklah centroid baru untuk menghitung jarak selanjutnya. Untuk menghitung jarak juga sama seperti iterasi sebelumnya, yaitu dikurangkan kriteria cluster pertama dan data pertama, selanjutnya dikuadratkan, lalu ditambahkan data 2018 dan 2019 hasilnya, lalu diakarkan. Itu juga dengan cluster kedua dan cluster ketiga. Selanjutnya hasil pencarian jarak atau perhitungan jarak itu di tabel khusus, yang dimana ditentukan nilai minimumnya atau nilai jarak terdekatnya. Setelah itu perbandingannya adalah seperti ini. Ada iterasi kedua, ada iterasi pertama dan iterasi kedua. Masih terlihat perbedaan posisi data. Selanjutnya pada iterasi kedua dan ketiga, posisi pada awal-awal masih sama, namun pada posisi ke-10 terlihat perbedaan posisi data. Maka akan lanjut ke iterasi selanjutnya.
antara interaksi ketiga dan interaksi keempat. Pada interaksi ini, pada perbandingan posisi ini terlihat sama, maka posisi akan berakhir. Dan hasil akhirnya adalah seperti ini. Ini adalah data awalnya. Sebentar. Ini adalah data awalnya. Ini adalah data awal yang dimana saya beri warna juga pada klaster 1 warna agak kebiru-biruan, dan klaster 2 warnanya agak keunguan, dan klaster 3 agak kecoklatan. Ini mana ini adalah hasil atau data ini adalah hasil akhirnya. Di klaster pertama dua data dari India dan Tiongkok. Di klaster 2 itu ada Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Malaysia, Filipina, Thailand, Hong Kong, dan lainnya. Dan untuk klaster ketiga itu satu data yaitu Spanyol. Untuk presentasi proposal saya sudahi. Mohon kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.